Shalom. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, saya percaya bahwa Allah itu melengkapi hidup kita dengan senjata. Amin. Saudara, dan salah satu senjata yang luar biasa itu ditanam, saudara, dalam hidup kita, yaitu adalah anggota tubuh kita. Saudara, anggota tubuh kita ini semuanya merupakan senjata yang dahsyat. Saudara, ini bukan senjata yang pistol dor gitu ya. Tapi menurut saya ini seperti saudara rudal, saudara. Ini seperti bom-bom. Ini seperti saudara radar-radar yang luar biasa, yang canggih, yang tidak pernah saudara ya gagal dalam menentukan sasarannya. Nah, saudara, karena itu saudara ya, kita harus belajar menggunakan seluruh saudara anggota tubuh kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, saudara, pertama kita lihat mata. Mari kita lihat saudara, Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, yang pertama kita lihat dengan jelas. Tuhan berkata saudara ya, mata adalah pelita tubuh. Saudara, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi Tuhan bilang jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Saudara, dan banyak orang memakai matanya saudara untuk sesuatu yang gelap. Saudara, dia lihat film-film porno misalnya saudara ya. Ini membuat matanya jadi gelap saudara. Dan itu menggelapkan seluruh tubuhnya. Saudara, banyak wanita saudara, dia senangnya matanya dipakai buat apa? Shopping saudara ya. Shopping saudara. Nanti kalau sudah shopping kerjanya ngiri. Aduh, saya pengen lo beli baju itu. Saya kok nggak punya ya kayak begitu. Saya pengen lo punya rumah kayak begitu. Kok nggak ada ya saudara ya. Nah saudara, ini menggelapkan hidup kita. Tetapi saudara bisa pakai mata saudara untuk sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya percaya bahwa mata kita bisa saudara seperti Raja Wali yang melihat ke depan, jauh ke depan. Amin saudara. Dan kalau saudara pelajari Alkitab, setiap kali saudara Tuhan mau menunjukkan sesuatu, Tuhan bawa Abraham yang dibawa dan dia bilang, lihat seluruh Kanaan ini yang akan aku berikan kepadamu. Tuhan bisa berfirman di tempat kamarnya saudara ya, tetapi Tuhan bawa ke atas gunung suruh lihat. Kenapa? Pada waktu mata kita belajar melihat, maka saudara iman itu timbul dalam hati kita. Saudara, nak pakai mata kita yang pertama untuk membangkitkan iman. Lihat saudara, untuk membangkitkan iman kita bisa lewat baca Alkitab. Kita bisa lihat pandang. Dan kita bisa memandang seperti Tuhan memandang. Ini kekuatan dari mata. Saya masih ingat sebelum Mahanaim bangun itu saudara ya. Belum bangun, tanah dibeli pun belum. Saudara baru ngumpulin dan menawar. Tanah belum dibeli. Saudara, pada waktu itu kami membawa Pak Samuel Dodi ke sana. Saya bilang, Pak, lihat nih Pak tanahnya. Menurut Bapak gimana? Lihat tanahnya. Saudara, dan pada waktu dia lihat tanahnya saudara, dan dia berdoa di situ, dan dia berkata, bagus, ini tanah memang Tuhan serahkan kepadamu. Nah kemudian saudara, terus kemudian dia bilang begini, lihat sekarang. Dia bilang, gantian kamu yang mesti lihat. Saya bilang, lihat apa Pak? Udah tak liatin dari tadi, dari kemarin juga udah tak liatin. Dia bilang, lihat dengan mata iman sampai gedung itu berdiri di sini. Lihat dengan mata iman segala yang kamu mau. Saudara, dan pada waktu itu saudara, saya dalam hati pikir, gedung ya segede apa ya yang saya mau bayangkan. Saudara, tapi saya coba melihat dengan mata iman. Saya ikut berdoa dengan dia dan dia teriak bilang, liatin. Saya bilang, Tuhan kasih aku penglihatan supaya aku bisa melihat seperti engkau melihat. Saudara, dan saya mulai bisa bayangkan itu berdiri gedung demi gedung saudara di situ. Saudara, dan kalau hari ini saudara, itu terjadi mungkin 2 tahun yang lalu saudara, dan hari ini gedung itu berdiri besar tingkat 4 saudara ya. Saya berkata benar, mata kita bisa menjadikan semua yang kita bayangkan itu jadi. Amin. Saudara, tadi pagi seorang hamba Tuhan berkata begini, Alkitab berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu.
Atau iman adalah dasar dari pengharapan. Betul? Ya. Dia bilang kenapa banyak orang tidak punya iman? Karena tidak punya pengharapan. Sama seperti begini. Kalau saya mau bikin gedung, ya, maka saya mulai bikin fondasinya. Betul nggak? Kalau saya mau bikin gedung sebagus apapun, tidak ada fondasi, tidak akan jadi gedung. Tapi sebaliknya, kalau misalnya saya tidak mau bikin gedung, ya ngapain saya bikin fondasi? Betul nggak? Nah, saudara, ada banyak orang tidak pernah membangun imannya karena dia tidak pernah punya pengharapan. Dia tidak pernah bisa lihat apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau ditanya, Tuhan mau apa dalam hidupmu? Tidak tahu. Paling ginilah. Jadi ibu rumah tangga, masak, ya, sekali-sekali ke gereja, sudah selesai. Dia tidak punya iman. Ya, pantesan. Dia juga tidak punya pengharapan. Atau sebaliknya, dia tidak punya pengharapan, pantesan dia tidak punya iman. Saudara. Saudara, kalau orang mau mendirikan rumah tingkat 1, maka fondasinya cuma butuh 30 cm cukup. Betul? Tapi kalau saya mau mendirikan sekolah dengan 4 lantai, fondasinya tidak bisa 30 cm, saudara ya. Beton gede-gede ditancap ke bawah. Betul? Saudara ya. Nah, saudara, sekarang hari ini, coba lihat dengan mata iman. Kamu ini mau jadi apa? Setiap pribadi, coba lihat dengan mata iman. Saya ini mau jadi apa? Apa yang Tuhan katakan tentang diri saya? Ya, apa saya ini dibilang hanya ibu rumah tangga biasa, hanya bapak biasa, hanya pengusaha biasa? Atau Tuhan mulai berkata, engkaulah ibu dari bangsa-bangsa. Engkau pendoa yang luar biasa. Engkau anak Allah yang hidup, yang berjalan dalam kuasa dan mujizat. Mungkin yang seorang Tuhan bilang engkau nabi, engkau rasul, engkau gembala. Coba deh saudara, coba. Ya, mulai punya pengharapan. Dan pada waktu saudara punya pengharapan, lihat imanmu akan bertumbuh juga. Saudara, setelah saudara lihat dalam diri saudara, coba lihat saudara dalam pelayanan saudara. Saudara, mungkin ada banyak orang yang berpikir buat pelayanan saya sudah cukup besar. Saudara, kami sudah punya 9 rumah singgah. Ya, karena anugerah Tuhan. Kami punya bisnis cukup banyak, saudara ya. Ada kaset, ada VCD, ada jelly, ada kartu, saudara. Ada spray, saudara. Kami punya sekolah, saudara, dari TK sampai SMA. Kami punya pelayanan ke daerah, saudara. Dan itu semua Tuhan percayakan karena kasih setianya. Saudara, tetapi ya, kalau orang tanya, udah cukup bu? Saya bilang enggak. Itu bukan mimpi saya bilang. Tadi ditanya sama seorang hamba Tuhan, menurut ibu mujizatnya sudah besar belum? Belum, ini baru awal. Saya bilang ya, baru awal. Saya bilang, iya ya, baru awal ya bu? Iya, baru awal. Belum yang saya harapkan. Saya masih punya pengharapan besar. Saudara, kalau saudara tanya, saya mengharapkan bahwa seluruh Bekasi dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, orang akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Tuhan. Saya rindu dengar orang-orang di jalan-jalan berkata, Tuhan itu ajaib ya. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Saudara, sekolah sekarang menampung 350, itu bukan impian saya. Impian saya, saudara, 10.000 anak bisa bersekolah. Saudara, dari kalangan yang tidak mampu. Saudara, kalau tanya sekarang setiap hari kami memberi makan, saudara ya, 2.000. Karena itu dibagi-bagi, tetapi total ada sekitar 4.000 anak. Saudara, tetapi impian saya bisa memberi makan setiap hari 50.000, saudara. Dan ada 100.000 anak yang akan bisa ditangani, ditolong, dan disembuhkan, dan dipulihkan. Saudara, seberapa engkau punya pengharapan? Nah, karena saya tahu iman saya harus ditopang lebih lagi. Kenapa? Karena pengharapan saya begitu besar. Saya harus mendirikan lebih dalam lagi fondasi. Supaya saya bisa mendirikan lebih besar lagi. Yang namanya pengharapan di atasnya. Amin. Saudara, hari ini coba lihat. Lihat dengan mata iman. Buat matamu melihat perkara yang bagus. Ada beberapa orang, ya, kalau saya sebut mata, itu mata yang kita pakai ini. Tapi juga visi, mata iman. Saudara, banyak orang pakai mata imannya cuma apa? Bayangin, aduh kalau saya dapat jodoh enak, katanya ya. Saudara, ada yang cuma bayanginnya, aduh ya. Kalau misalnya ya saya punya anak. Saudara, saya berkata pada banyak orang, perkara jodoh, anak, ya, saudara, itu urusan kesekian. Ya. Tapi saudara dan saya katakan, Tuhan, aku mau mempunyai impian seperti engkau. Kalau saudara punya impian seperti Tuhan, bermimpi atas hidup saudara, Allah itu tidak lupa.
Dia akan memberikan semua yang kita mau. Amin. Saudara, pada waktu saya di Belanda, saya itu sebenarnya tidak pernah saudara pengen sampai S2. Buat saya sekolah S1 cukup. Cita-cita saya adalah menyenangkan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan mau. Saudara, itu kerinduan saya. Dari dulu ada satu api saudara dalam hati saya untuk lari dalam pekerjaan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan buat saya mencapai S2. Saudara, saya tidak pernah punya cita-cita menikah. Karena saya pernah berkata begini, Tuhan kehendakmu jadi. Kalau engkau mau aku sendiri, aku mau sendiri. Kalau engkau mau aku berdua, silakan. Kalaupun aku menikah bukan untuk kebutuhanku, tapi aku menikah untuk rencanamu digenapi dalam hidupku. Saudara, dan justru Allah memberikan saya, saudara, seorang suami. Saudara, dan suami saya mendukung sekali pelayanan saya sampai hari ini. Saudara, setelah kami menikah 7 tahun, saya juga bilang sama suami saya, dan suami saya orang yang sama dengan saya. Sebenarnya kami sama-sama berkata, kita tidak usah punya anak ya. Kita lari aja habis-habisan buat Tuhan. Kecuali Tuhan suruh kita punya anak. Saudara, dan Tuhan kasih kita sekarang 3 anak laki-laki yang luar biasa. Saudara, setiap kali kita mendahulukan mimpi Tuhan, maka Tuhan membuat mimpi kita menjadi kenyataan. Amin. Saudara, karena itu hari-hari ini, mari buat matamu menjadi pelita yang menangkap visi Tuhan, yang menangkap mimpi, yang menangkap pengharapan yang Tuhan mau tanam dalam hidup kita. Saudara, yang kedua sekarang kaki. Mari kita lihat Yosua. Saudara ya, ayat yang terkenal sebenarnya Yosua. Yosua 1 ayat 3 berbunyi demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, kita lihat sekarang kaki ini punya kuasa yang luar biasa. Alkitab berkata sekali lagi bahwa jadikan anggota tubuh kita senjata kebenaran. Amin. Saudara, setelah mata kita loncat ke kaki. Saudara, dikatakan injak. Semua tanah yang diinjak oleh engkau, ya sekali lagi saya bacakan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Saudara, karena itu buat saudara kaki kita ini tidak melangkah saudara sembarangan. Tapi buat kaki kita ini melangkah ke jalan yang Tuhan mau. Saudara, pada waktu kami saudara diberikan tanah itu belum jadi milik, Tuhan bilang kitarin tanah itu, injak-injak, duduki. Saudara, dan kami mulai jalanin tanah itu. Kami injak-injak, kami duduki saudara. Orang lihat, orang pikirnya ada orang aneh, ya muter-muter, masuk ke lumpur, angkat tangan di tanah saudara ya. Berdoa, teriak-teriak, saya tidak peduli. Karena saya tahu saudara, tanah yang saya injak itu jadi milik saya. Saudara, banyak orang tidak berani saudara ikut Tuhan. Malu katanya ya. Sama Tuhan disuruh pergi berdoa, malu katanya. Disuruh bersaksi, malu saudara. Disuruh tumpang tangan, malu saudara. Saudara, orang yang suka malu-malu lama-lama malu-maluin saudara ya. Karena saudara dia tidak bisa jadi apa-apa, bukan serjadunya Tuhan. Tetapi saudara, orang yang militan, yang berkata aku ini cuma hamba yang tidak berguna. Aku melakukan apa yang Tuhanku mau. Tuhan suruh aku menginjakkan kakiku, aku injakkan kakiku. Tidak peduli apa yang orang bilang. Maka saudara, ini orang akan menjadi senjata kebenaran. Amin. Saudara, dan Allah membuktikan tanah yang kami injak itu Allah berikan kepada kami. Saudara, pada waktu itu saya di Belanda, suasana satu rumah itu tidak enak sekali. Kami ribut saudara ya. Suasananya gesek-gesekan, persaingan, bunuh diri. Karena seluruh gedung itu saudara, itu sudah pernah ada 4 orang yang terjun dari atas bunuh diri. Saudara, jadi saya tinggal di gedung yang seperti itu. Suasananya tidak enak sekali. Saudara, dan banyak orang Kristen sudah masuk ke situ. Bukannya dia menduduki tanah itu, tetapi saudara dia ikut stres. Ya, dia ikut saudara gila. Ada teman sampai dipulangkan ke Indonesia karena gila saudara. Saudara, ada yang ikut mau bunuh diri saudara. Dikit-dikit bawaannya saya pengen mati aja, saya pengen mati aja saudara ya. Saudara, itu spirit mau bunuh diri namanya. Kemudian saudara, saat itu Tuhan bilang, saya masuk gedung itu dan saya merasakan tekanan yang sama. Saya merasakan beban yang sama. Saya merasakan stres yang sama. Tapi Tuhan berkata, kamu mau pilih mana? Pilih duduk diam, menyerah dan membiarkan iblis mengalahkanmu, atau pilih bangkit dan mengalahkan iblis. Saudara, dan saat itu saya tahu, saya mulai saudara jalan kelilingin gedung itu.
Muterin gedung itu, tak puterin berkali-kali saudara, 7 kali sampai 13 kali. Puterin saudara, dan saya berkata dalam nama Yesus, tanah yang aku injak jadi milikku. Segala ini loh, Yeriko, penguasa-penguasa daerah ini yang begitu menekan, hancur dalam nama Yesus. Saya puterin. Dan Allah melakukan sesuatu. Itu gedung saudara ya, diterpa sama angin, mengkok saudara. Jadi mengkok, semua orangnya dipindahkan ke tempat lain. Itu gedung direnovasi total. Begitu direnovasi total saudara, gedungnya jadi bagus, megah, direnovasi total jadi bagus saudara ya. Hadiratnya beda sekali. Kerajaan Allah tetapkan di situ. Saudara, tempat itu dulu tempat kemesuman ya. Jadi saudara, di beberapa lantai itu saudara ada ruang-ruang yang orang-orang suka pasang video porno. Saudara, ada gambar-gambar porno, poster-poster porno lah saudara. Saudara biasalah punyanya anak-anak muda, dan itu punya ruang di bawah tanah di mana untuk pesta-pesta seperti apa ya, istilahnya pesta-pestanya anak-anak muda lah begitu saudara. Dan itu semua dibongkar saudara, dan semuanya jadi bersih. Dilarang yang porno-porno, semuanya jadi bersih. Saudara, jangan pernah anggap sepele apa yang kita lakukan. Pada waktu kita menginjakkan kaki kita, itu ribuan malaikat ikut bersama kita. Dan ribuan malaikat akan membuat kemenangan besar bagi kita semua. Amin. Saudara, mulai pakai kakimu saudara. Nah, kalau saudara sampai ke satu tempat ya, saudara mulai merasakan ada tekanan. Saudara mulai berkata, ini tanah, aku minta dalam nama Yesus, dikuduskan dalam nama Yesus. Kalau rumahmu ndak enak, coba puterin. Jangan ikut-ikutan marah, jangan ikut-ikutan stres. Saudara ya, jangan ikut-ikutan teriak. Ya, kalau saudara dimaki, jangan ikut memaki. Saudara mesti tahu, ini rumah ndak beres. Puterin, kelilingin 13 kali seperti Yeriko. Dan katakan, tanah yang aku injak menjadi milikku. Semua yang mengikat penguasa-penguasa harus runtuh. Karena kemenangan itu di tangan kami. Amin saudara. Itu kaki. Saudara, kaki ini juga bicara saudara tentang pelayanan. Saudara, Yesus membasuh kaki. Karena Yesus tahu kaki itu sesuatu yang luar biasa. Itu bicara tentang pelayanan. Saudara, dan kita bisa pergi kemana saja dengan kaki kita. Kita bisa melayani banyak orang dengan kaki kita. Dan dengan pembasuhan kaki. Ya, itu menjadi satu senjata yang luar biasa. Saya sering cerita ini karena ini menjadi contoh saudara. Saudara, saya punya sopir ya. Ibu Lani tahu sopir saya setia sekali sampai sekarang saudara. Sudah lebih dari 6 tahun ikut saya saudara. Saudara, tapi dulu saudara ya, sopir saya ini asalnya itu narkoba saudara. Saudara, hampir semua orang di dekat saya itu tidak ada yang beres saudara ya. Jadi artinya orang-orang di dekat saya itu punya latar belakang yang aneh-aneh saudara. Sopir saya juga, kalau saudara lihat kenapa dia begitu kurus, itu karena paru-parunya itu tinggal separuh yang berfungsi. Saudara, yang lain itu sudah hitam habis saudara. Rusak karena rokok. Saudara, dia itu orang yang suka bergadang dan merokok. Minum dan merokok. Saudara, dan bukan cuma itu, dia juga narkoba. Ya, walaupun bukan yang heroin yang nyuntik saudara ya, tapi yang ngisep saudara. Dia rokok, dia narkoba yang rokok. Nah saudara, orang tuanya udah nyerah. Terus orang tuanya saudara datang ke tempat saya dan bilang, Bu, mau ndak ya untuk terima ini? Katanya sih dia mau tobat katanya ya. Katanya sih ya mau tobat katanya saudara. Saya bilang, ya sudahlah, masukin ke tempat saya. Saudara, dan pada waktu sampai ke tempat saya saudara, itu kerja. Kalau perkara nyetir sih bagus lah ya. Itu orang tahu sampai pelosok yang paling di sudut-sudut jalan itu semua tahu saudara. Ya, namanya bekas narkoba itu tahu semuanya ya, tikus-tikusnya Jakarta tahu semua dia saudara ya. Jalan baik, jalan bagus, jalan kecil, jalan apapun dia tahu saudara. Tetapi dia punya 1000 kelemahan saudara. Dia masih merokok. Waktu ikut saya dia masih merokok. Dia belum menikah waktu itu, dia masih main perempuan. Bukan cuma itu, dia suka nyuri. Nyurinya itu jago sekali saudara. Itu orang yang narkoba semua seperti itu. Ya, itu bukan cuma sopir saya, semua orang yang pernah jatuh di narkoba selalu seperti itu. Bukan cuma nyuri saudara ya, bohong. Bohongnya juga hebat, ngeyel. Saudara tahu ngeyel? Jadi kalau diomongin ya, dia bantah dan melakukan seperti yang dia mau, bukan seperti yang kita mau. Belum lagi tell me, saudara ya, telat mikir. Kenapa? Karena semua orang yang narkoba itu otaknya rusak.
Saudara. Jadi kalau saudara ngomong A, dia tidak bisa nangkep A. Saudara ya, dia nangkepnya mungkin A kurang gitu saudara ya. Saudara tidak nangkep, seringkali dia salah apa yang saya ngomong. Saudara, dia salah. Nah saudara, tapi saya setiap kali saya pelayanan di jalan itu ya, saya kasih kaset. Kaset khotbah, kaset pujian, kaset khotbah, kaset pujian. Mungkin dia sampai enak saudara ya, karena kadang-kadang kalau perjalanan 5 jam itu kaset bisa terus-terusan non-stop saudara. Jadi semuanya dia dengar, tapi perubahan tidak banyak. Perubahan tidak banyak. Ya. Main perempuan jalan terus, ngerokok jalan terus, semua jalan terus. Sampai terjadi satu peristiwa. Saudara, pada waktu itu saudara, seperti biasa dia tidak pernah ikut persekutuan kebaktian. Selalu dia nunggu di mobil saudara. Dan kalau diajak kebaktian alasannya, orang saya udah kebanyakan dengar kaset. Ya, sudah kebanyakan dengar khotbah katanya saudara. Nah saudara, kemudian hari itu saudara kami kebaktian biasa, dan kemudian pemimpin pujiannya berkata, Tuhan suruh saya untuk mengadakan acara pembasuhan kaki. Saudara, dan dia bilang, saudara semuanya berdoa, tanya siapa orang yang harus kita basuh kakinya. Itu bisa orang yang paling kita benci, orang yang paling kita tidak suka. Itu bisa keluarga kita yang sulit berubah dan sebagainya. Dan dia bilang, jangan menolak apa yang Tuhan katakan. Basuh kaki mereka dengan iman, maka terjadi sesuatu. Saudara, dan saat itu saya bilang, saya nantang Tuhan. Saya bilang, sebutin aja Tuhan, siapa yang mesti tak basuh. Ya, saya nggak kenal siapapun di sini. Ya, sebutin aja Tuhan, siapa yang mesti tak basuh. Gampang, ya tak datangin tak basuh. Saudara, dan saat itu tiba-tiba Tuhan sebut namanya, Rudi. Saya bilang, Rudi yang mana? Tuhan bilang, Rudi supirmu. Hah? Saya kaget sekali waktu itu saudara. Saya bilang, sopirku. Ya kata Tuhan. Saya pakai alasan, tidak mungkin ada. Ya. Dia selalu di mobil. Tidak pernah dia ada di dalam ruangan. Terus Tuhan bilang, coba putar badanmu, lihat yang di paling pojok. Saya putar badan saya dan aneh bin mustajab. Dia ada di situ. Sampai hari ini saya tidak tahu alasan dia kenapa hari itu dia ada saudara ya. Saudara, sampai hari ini juga dia jarang masuk kebaktian saudara ya. Tapi hari itu tidak tahu karena hujan atau karena apa, saya tidak ngerti saudara. Dia bisa duduk dengan baik di pojok saudara. Saudara, dan pada waktu acara pembasuhan saya mulai berkata, aduh Tuhan. Aduh basuh dia itu, aduh saudara, 1000 banyak hal terjadi. Saudara, tapi saya akhirnya berusaha untuk taat pada Tuhan. Saya ambil lapnya, saya datangi dia, saya pegang kakinya dan dia nangis. Dia jerit saudara. Dan kemudian saya basuh, saya bilang, Tuhan aku minta kau kuduskan. Aku minta kau jadikan satu dengan engkau. Seperti pada waktu Yesus membasuh kaki. Yesus berkata, kalau engkau tidak dibasuh kakimu, maka engkau tidak menjadi satu dengan aku. Betul saudara ya? Ini adalah menunjukkan engkau menjadi satu dalam pelayan. Itu maksudnya. Saya basuh kakinya. Saudara, dia nangis dan nangis. Dan sejak itu Allah kerjakan sesuatu dalam hidupnya. Saudara, Tuhan beri dia jodoh ya. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita dan Tuhan berkati. Saudara, Tuhan rubah di mana dia berhenti merokok karena dia sesak nafas dan dokternya berkata kalau dia merokok lagi dia mati dalam 3 bulan, berhenti mendadak saudara ya. Saudara, dia berhenti merokok saudara. Kemudian juga saudara, dia takut sekali untuk segala macamlah berubah. Dia tidak bohong lagi, dia tidak mencuri lagi saudara. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam perubahan. Saudara, dia juga sebenarnya kadang-kadang dia masih pengen narkoba. Tapi waktu itu saudara, Tuhan bisa buat di mana dia dicekokin orang. Jadi temennya itu ngasih dia narkoba sampai dia itu hampir overdosis. Saudara, dan itu membuat dia kapok, benar-benar kapok saudara ya. Jadi kadang-kadang cara Allah memang bukan cara kita. Tapi pada waktu saudara kita mulai taat kepada Tuhan, pembasuhan kaki itu bukan pembasuhannya yang penting, tapi bagaimana kita merendahkan diri, ya, mengambil beban untuk orang lain, melayani orang itu dan bukan menghakimi, ya, mau ikut menanggung beban orang itu dan bukan hanya menuding. Itulah sebenarnya inti dari pembasuhan kaki, saudara. Dan pada waktu kita mau, saudara, maka itu menjadi sesuatu senjata yang luar biasa. Saudara, sekarang mulut, ya, mulut ini lebih dahsyat lagi. Kita baca Amsal 10 ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerap. Saudara, kita lihat saudara,
Ya, di bawahnya bicara soal bibir, mulut dengan bibir lain. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Saudara juga akan tahu ayat yang namanya lidah, dikatakan mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Ya, jadi saudara, setiap organ itu menjadi senjata yang luar biasa. Sekarang kita bicara mulut. Dikatakan mulut orang benar, ya, ini mengeluarkan hikmat. Saudara, kita tahu Alkitab berkata oleh hikmatlah rumah didirikan. Oleh hikmatlah segala, ya, yang namanya kerajaan itu ditata. Saudara, oleh hikmat orang menjadi berhasil. Alkitab berkata kekayaan didapat karena hikmat. Saudara, Alkitab juga berkata, saudara, bahwa orang yang berhikmat akan berdiri di hadapan para raja. Saudara, jadi hikmat ini luar biasa. Saudara, dan hikmat ini dikeluarkan dari mana, saudara? Mulut. Saudara, dikeluarkan dari mulut. Nah, banyak orang, saudara, mulutnya tidak pernah mengeluarkan hikmat. Saudara, mulutnya ini mengeluarkan segala kata-kata yang penghujatan. Saudara, mereka marah kepada Tuhan dan berkata, kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Itu menghujat Tuhan. Itu tidak percaya sama Tuhan. Kalau hatimu penuh dengan kemarahan dan berkata, Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan itu bohong, Tuhan itu saya benci sama Tuhan. Saudara, itu penghujatan. Itu penghujatan. Dan banyak orang tanpa sadar melakukan seperti itu. Saudara, ada lagi yang mulutnya penuh dengan kekhawatiran. Dia ngomong, mana tidak ada berkat Tuhan, besok makan apa? Saya tidak punya baju, saya tidak punya sandal. Ya, saudara, dia bilang kaki saya tidak kuat, ya badan saya sudah lemes. Saudara, orang itu seringkali, saudara, ya, karena kekhawatirannya itu bisa membunuh orang itu. Saudara, dan perkataan yang khawatir membuat hati khawatir, membuat hidup ini tambah berat. Betul? Saudara, tambah berat. Saudara, saya punya anak yang seperti itu, saudara. Dan saya sedang berdoa supaya Tuhan merubah dia dan saya sedang melatih dia. Saudara, anak saya yang pertama itu seringkali takut dan khawatir untuk hal-hal yang di depan. Untuk hal-hal yang baru. Jadi kalau dia lihat pelajaran, ya misalnya Inggris suruh menghafal 1 halaman. Belum nyoba nih, saudara, sudah nangis duluan. Dan sudah bilang begini, tidak bisa. Segitu banyaknya, mana mungkin. Nah ya, tidak bisa. Saudara, sehingga sering kali, saudara, dia kalah sebelum bertanding. Saudara, sampai hari ini saya dan guru-gurunya bicara dengan dia. Kami berkata, kamu itu pintar. Oke lah, sekarang kita uji coba. Ya, kita coba dengan menghafal Inggris 2 baris saja. Ya, 2 baris berapa menit? Saudara, ternyata menghafal Inggris 2 baris. Temennya ada yang butuh 10 menit untuk menghafalkan. Dia cuma butuh 2 menit sudah hafal. Dan kemudian guru-gurunya berkata, saya berkata, lihat kan. Tidak ada alasan kamu bilang tidak bisa. Karena kamu itu pintar. Temanmu butuh 10 menit, kamu cuma butuh 2 menit. Saudara, dan kemudian kami mulai tambah lagi. Dan ternyata dia bisa menghafalkan semua. Semua dia bisa hafalkan. Tidak masalah. Tapi kenapa yang membuat dia seringkali hancur? Karena kekhawatiran. Dan mulutnya yang selalu mengeluarkan hal-hal yang negatif. Nah, saudara, banyak dari kita juga seperti itu. Kita menyerah sebelum bertanding. Saudara, pada waktu Tuhan kasih kita pelayanan besar, kita bilang tidak bisa. Itu sih bukan saya, itu kelasnya Pak Agung, ya, bukan kelasnya saya. Begitu lihat penyakit dan kemudian dia bilang, aduh Tuhan, kalau pilek saya berani tengking, kalau kanker udah tidak bisa deh. Nah, ya. Saudara, setiap kali begitu kita butuh uang banyak, saudara, kita bilang gini, ada beberapa orang bilang sama saya, dia bilang, ya kalau Ibu Iin sih gampang dapat 10 juta, ya. Kalau saya ini pelayanan, saya ini bukan siapa-siapa, mana ada yang ngasih 500.000. Mulutmu berkata begitu, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Saya mulai tidak sebagai hamba Tuhan. Saya mulai dengan bukan siapa-siapa. Saya di Belanda tidak ada seorang pun yang kenal saya sebagai hamba Tuhan. Dan tidak ada yang kenal saya sebagai anak hamba Tuhan. Tapi saya berjalan dengan iman. Dan saya melihat bagaimana Allah bisa membuka jalan. Saya masih ingat pada waktu saya nangis dan berkata, Tuhan, saya menikah dan saya tidak punya ranjang. Ya. Ada satu orang tiba-tiba kirim ranjang double bed buat saya. Saudara, pada waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tidak punya makanan. Ada orang tidak bisa tidur 3 hari 3 malam.
Dan nama saya disebut Tuhan untuk dia mengirim uang buat saya. Saudara, tidak peduli engkau tinggal di manapun. Tidak peduli engkau tidak terkenal. Tidak peduli engkau ini siapa. Allah sanggup pelihara kita. Amin. Tetapi kalau engkau tidak pernah punya iman seperti itu, mulutmu selalu berkata yang negatif, saudara ya, maka yang negatif itu yang terjadi. Saudara, hari-hari ini saya itu sedih sekali. Karena telepon orang-orang, mereka itu orang-orang Kristen yang sudah puluhan tahun. Tapi mulutnya tetap berkata yang negatif. Tadi pagi seorang telepon dari Amerika. Dan dia berkata, Bu Iin tolong doakan apakah saya harus pulang ke Indonesia atau ya tetap tinggal di Amerika. Dan saya berkata, Bu, Ibu sudah tanya sama Tuhan. Dia bilang gini, saya mana bisa dengar suara Tuhan. Saya bilang, Ibu berapa tahun Kristen? Ya sudah lama sih Bu, dari kecil. Dan Ibu tetap berkata, Ibu tidak bisa dengar suara Tuhan. Dan dia bilang, iya, saya mah bukan orang peka kayak Ibu. Nah, ya, bukan keturunan hamba Tuhan, katanya ya. Jadi nggak bisa dengar suara Tuhan, katanya saudara ya. Ini loh saudara, mau kemana kalau kekristenan seperti itu? Mau kemana? Saudara, saya tidak mulai dengan iman 10M. Saudara. Saya mulai dengan iman hari lepas hari. Saudara. Dalam mulut saya memperkatakan iman. Dan saya lihat bagaimana Allah menyelesaikan buat saya. Dan terus sampai hari ini. Dari kecil ayah saya berkata, umur 7 tahun saya masih ingat. Ayah saya berkata, jangan pernah minta baju dengan siapapun. Kalau engkau ingin baju, minta sama Tuhan. Umur 7 tahun. Natal semua pakai seragam long dress. Saya tidak minta dengan ayah saya. Saya tidak pernah minta dengan ayah saya sampai detik ini. Sampai detik ini, saya tidak pernah minta dengan siapapun. Saudara, saya cuma minta dengan Tuhan. Dan Allah menyediakan buat saya. Saudara, saya waktu itu berkata, Tuhan saya minta baju long dress. Saya minta Tuhan tolong. Saudara, sampai tinggal seminggu saya belum dapat. Tapi sebelum beberapa hari sebelum acara Natal itu, ada teman ibu saya dari Singapura. Bawa baju warna biru muda long dress. Sampai hari ini saya ingat. Dan saya berkata, dia Allah yang mendengar doa kita. Amin. Saudara. Dan ini pengalaman bukan buat saya tok. Tidak ada anak emas, saudara. Di dalam Tuhan itu tidak ada anak emas. Tapi kenapa Tuhan sayang saya dan beberapa orang tidak mengalami mujizat karena Tuhan gregetan sama saudara. Ya. Saudara, karena Tuhan bilang, mau sampai kapan? Kamu tidak percaya? Mau sampai kapan imannya bisik-bisik? Tahu kan iman bisik-bisik? Ya. Ngomong sana, ngomong sini. Mau sampai kapan jadi peminta-minta? Mau sampai kapan? Ya, selalu membuat hamba Tuhan jadi dukun. Ya. Tanya, tolong tanyain Tuhan. Ya, ini kantor atau bukan? Ya, maksudnya ini jodoh atau bukan? Kerjaannya harus diambil atau enggak? Sampai kapan? Kalau Tuhan sudah greget, ya pantas saudara digebuk. Ya. Tapi kalau Tuhan suka, Allah akan memberkati. Betul? Ini waktunya sudah. Engkau berharap dengan manusia, pasti mengecewakan. Engkau berharap dengan manusia, pasti kan. Dan engkau berharap sama manusia, terkutuk. Engkau harus berharap dengan Tuhan. Berharap dengan Tuhan. Ini cerita hati saya. Karena saya tetap melihat sampai detik ini. Sampai hati saya itu rasanya mau teriak, saudara, sama orang-orang. Saya mau berkata, sampai kapan puluhan ribuan orang tidak mau berjalan mengalami Tuhan. Tetapi mereka sibuk dengan ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran dan ketakutan tidak akan pernah menolong kita. Tapi coba buat mulut kita mengucapkan kata-kata iman. Buat mulut kita mengeluarkan hikmat. Buat mulut kita bernyanyi. Saya ingat ayah ibu saya. Kalau tidak ada uang dia tidak pernah ngomong sama siapapun. Tidak pernah ngomong sama anaknya, tidak ada uang. Tapi ibu saya akan nyanyi El Shaddai. El Shaddai gitu ya saudara ya. Saya tahu nyanyi El Shaddai pasti butuh duit. Ya saudara ya. Saudara, kalau tidak dia nyanyi burung pipit yang jangan kamu khawatir. Kalau ibu saya udah nyanyi itu terus pagi siang malam nyanyi itu ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Saya senyum. Saya berpikir begini, pasti tidak ada duit. Ya, saya sudah tahu saudara. Pasti tidak ada duit, pasti tidak ada makanan, pasti saudara ada sesuatu. Tapi dia tidak pernah ngomongin.
Saya tidak pernah dengar ibu saya mengeluh kepada anaknya dan berkata, nih besok tidak ada uang loh nih, kita mau makan apa? Kalau saya minta uang nih saudara ya buat bayar sekolah, saya bilang, Pak ada uang tidak buat bayar uang sekolah? Papa saya cuma bilang, ada tapi di surga, jangan khawatir. Dan ya belum datang saudara, belum datang, ada di surga. Ada banyak di surga, jangan khawatir katanya ya, belum datang aja katanya ya. Saudara, dan itu hari demi hari. Sampai hari ini juga sama. Sebelum saudara saya ke Surabaya, sebelum grand opening, sebelum semuanya sebelum lebaran itu saya ke Surabaya, uang di kas itu tinggal 3 juta. Tidak banyak yang tahu. Dan saat itu kami belum bayar listrik, belum bayar THR buat tukang-tukang, belum bayar banyak hal. Saudara, dan orang tanya sama saya beberapa, dia bilang, Bu, grand opening jadi enggak? Jadi. Dia bilang, booking sound system? Ya. Saya bilang, booking makanan? Ya. Pesan kalender? Ya. Terus dia bilang, Ibu ada duitnya? Ada, banyak di surga. Saya bilang, ya belum turun. Saya bilang, saudara, dan itu saudara, orang berkata begini sama saya, Bu, mepet, mesti bayar. Iya, saya bilang, percaya saja. Saudara, saya berangkat ke Surabaya, beberapa teman saya godain dan berkata, Ibu jangan pergi ke Surabaya, melarikan diri katanya ya. Saya bilang, saya tidak melarikan diri. Saya bilang, saya tahu Tuhan akan buka jalan. Tidak pedulilah saya di situ di Surabaya, Allah sanggup sediakan buat semua kebutuhan. Saudara, saya sampai di Surabaya, baru turun dari pesawat, keluar dari airport, saudara, orang bilang, Bu, saya digerakkan Tuhan untuk mengirim 160 juta buat Mahanaim. Saya bilang, amin ya. Saya langsung SMS ke semua anak-anak. Saya bilang, tenang, sudah masuk dulu 160 juta ya. Saudara, itu hidup saya. Kemarin ada seorang yang datang ke tempat saya, pendeta. Dan dia bilang begini, Bu Iin, proyek Ibu Iin kan megah sekali. Sudah jadi, Ibu Iin kan setiap bulan keluar 1 M lebih. Ya, saya itu keluar setiap bulan 1 M lebih. Terus dia bilang gini, kami ini mau bangun gereja, cuma 150 juta. Ya, boleh enggak kami pinjam 150 juta? Cuma 150 juta. Itu enggak sampai 2 minggunya Bu Iin katanya ya. Ya kalau dibagi-bagi gitu saudara. Terus saya senyum. Saya bilang, kalau ada duit nganggur Pak, 150 juta saya juga mau kasih pinjam Bapak. Masalahnya Bapak boleh cek di bank saya. Setiap hari masuk mungkin 30-40 juta. Tapi setiap hari keluar juga 30-40 juta. Jadi saldo itu rata-rata 1 juta, 2 juta saudara ya. Itu hidup saya. Itu hidup saya. Dan masih ada begitu banyak tantangan di depan saya. Kami bersama-sama akan membangun SMP dan SMA. Semuanya 12 miliar. Dan tadi kontraktor kami senyum, dia berkata gini, Bu, Ibu mau selesai berapa bulan? Saya senyum, saya bilang gini, kamu bisa selesai berapa bulan? Dia bilang 6 bulan. Terus saya senyum, kalau 6 bulan kamu minta berapa? Sebulan 2 miliar. Saya senyum, saya bilang, kita lihat nanti ya, saya bilang ya. Dia bilang siap-siap aja Bu, Juli kita bikin grand opening buat SMP dan SMA. Saudara, di depan ada begitu banyak hal. Tapi saya tetap mau berkata bahwa Allah saya dahsyat. Saya hari-hari ini berkata, saya tidak akan lihat gunung saya, tapi saya akan lihat Allah yang membuat gunung itu. Setiap dari kita punya gunung. Saudara, dan gunung saya itu berbeda. Saudara, gunung saudara mungkin sekitar 1 juta. Gunung saya 1 M. Saudara ya. Saudara, gunung saudara mungkin untuk memberi makan 4 orang anggota keluarga. Gunung saya, saudara, saya bertanggung jawab untuk 2.000 keluarga. Kepala keluarga, kakak. Yang jumlahnya total, saudara ya, bisa 5-6 ribu. Saudara, gunung saudara. Ya. Mungkin saudara penyakit. Ya. Panas dingin. Saudara, gunung saya kanker. Karena ada beberapa staf saya, ada yang kena kanker, ada yang anaknya cacat, ada yang kena masalah TBC akut. Saudara, bahkan supir saya, menurut dokter umurnya itu tidak panjang. Hari demi hari saya mengimani kesembuhan buat dia. Saudara, beberapa orang tahu saudara, ada hari-hari di mana dia nyetir itu semakin deretak. Dan orang berkata, Bu, Ibu tidak takut dia mati di jalan? Saya bilang enggak, saya tahu Allah pulihkan dia. Dan yang lebih lagi dokter dan orang-orang berkata, kamu itu tidak takut tiap hari sama orang TB. Saudara, jadi supir saya ini TB akut yang sudah tidak bisa diobati. Sudah
terlalu parah lah saudara. Karena kalau dikasih digenjot lagi antibiotik sudah parah saudara, tidak bisa. Saudara dan masih adalah benih-benih TB-nya itu. Dan dia bilang, dan saudara semua tahu bahwa yang paling menular adalah kalau satu mobil ber-AC dengan orang TB. Belum lagi batuknya dia saudara. Saya kadang-kadang kesebel banget. Sebelah saya batuk terus gitu saudara ya. Saudara itu tiap hari. Tiap hari. Saudara. Tapi saya tahu tidak ada kuman yang bisa mengena. Karena Allah melindungi saya. Amin. Saudara, saya punya gunung. Tapi saya tidak pernah melihat gunung saya. Saya lihat Allah yang membuat gunung itu. Dan dia sanggup bawa saya sampai ke puncak gunung itu. Dan saya berdoa supaya hari-hari ini saudara dibangkitkan. Karena tahun depan bukan tahun yang mudah. Tahun depan akan lebih banyak tantangan, lebih banyak kesempatan. Ya, selalu tantangan berdampingan dengan kesempatan. Setiap kali saudara ambil tantangan itu dan kesempatan itu, saudara akan naik lebih tinggi. Tapi saudara takut dan mundur, maka saudara tidak akan pernah lihat tantangan itu menjadi satu kemuliaan. Ingat, setiap tantangan adalah sebuah kesempatan untuk melihat kemuliaan. Amin, saudara. Tergantung bagaimana saudara melihat, bagaimana saudara menangkapnya, bagaimana saudara mengeluarkan mulutmu untuk mengucapkan kemenangan demi kemenangan. Saudara, yang terakhir, hati. Hati. Saudara, hati adalah bagian dari tubuh. Jelas ada banyak ya, masih ada telinga, masih ada saudara organ-organ yang lain saudara, dan semuanya itu pikiran ya. Saudara, perasaan itu termasuk di dalam anggota tubuh kita juga saudara. Dan kemudian saudara, saya mau cuma bahas satu lagi, hati. Kita baca saudara Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kita lihat saudara, ada banyak orang saudara yang hatinya tidak dijaga. Hatinya penuh dengan kepahitan dan itu mendatangkan kematian. Orang-orang yang kanker banyak sekali, 50% itu dari kepahitan. Sudah dikatakan tadi, orang yang patah semangat mengeringkan tulang, artinya tidak punya kekuatan. Orang yang sudah patah semangat itu tidak punya kekuatan. Tapi orang yang bersemangat saudara, itu bisa mengalahkan, menaklukkan apa saja. Saudara, kalau saudara punya sukacita, katakan itu obat yang manjur. Sekarang saya ambil contoh ya, ini contoh yang sepele. Saudara, anak saya, saudara ya, itu dulu waktu dia masih umur berapa ya, 2 tahun yang lalu lah. Dia itu tiba-tiba di televisi lihat film Tsubasa Ozora. Saudara, itu film, saudara ya, tentang sepak bola kartun punyanya orang Jepang, saudara. Bahasanya susah-susah, saudara ya. Namanya itu Wakabayashi, Ikebana. Saudara, pokoknya namanya susah banget, susah. Sampai mulut saya keselio-selio, saudara ya. Belum lagi namanya kalau sudah bertanding sama grup lain. Ada grup dari Argentina, ada grup dari Jerman, ada grup dari Belanda. Itu semua ada namanya. Saudara, anak saya lihat 2-3 kali. Dia hafal semua namanya. Semua namanya hafal. Termasuk nama yang tim Eropa, tim saudara ya Jerman, tim Soviet yang pakai Shokapev gitu saudara ya, pakai begitu-begitu. Shokobasev segala macam, tahu. Nulisnya bisa. Saudara, dan bahkan saking bisanya saudara ya, kadang-kadang kalau ulangan nih, dia iseng sudah selesai, dia coret-coret nama-namanya itu pemain itu kartun itu ya, dia tulisin di pinggir-pinggirnya saudara. Tapi begitu pelajaran sejarah, suruh ngapalin, saya masih ingat itu. Pelajarannya itu tentang 10 raja-raja. Itu gampang, tentang Ken Arok, Mula Warman, Purnawarman, Ali gitu ya, namanya gampang-gampang. Nangis, bilang apa? Nggak bisa, susah, nggak inget. Tsubasa bisa inget, Tsubasa Ozora bisa, Wakabayashi bisa inget. Saudara, Mula Warman, Ken Arok lupa terus. Apa yang membuat beda? Hati yang gembira. Karena hatinya gembira, dia tahu dia bisa. Nggak ada yang nyuruh, apa itu sendirinya. Tapi yang satu semangatnya sudah patah. Dan itu membuat dia tidak punya kekuatan. Saudara. Dan saya lihat itu semua. Saya kenal seorang tante. Dia itu suka sekali masak. Mau capeknya kayak apa? Udah capek deh saudara ya. Begitu bilang, tante
kita masak yuk, seger lagi. Masak bisa sampai jam 2 pagi. Saudara ya, karena hatinya gembira. Tapi tante yang sama ini enggak suka saudara kalau suruh shopping jalan-jalan. Jadi begitu dengar shopping akhirnya lemes, capek katanya ya. Tapi ada yang sebaliknya yang lain. Saya punya seorang teman. Dia kalau suruh masak enggak suka. Jadi enggak bisa. Dan kalau suruh nyanyi puji-pujian, berdiri setengah jam bilang gini, capek ya, berdiri terus. Tapi saudara, suruh shopping dari jam 7 pagi kalau mall sudah buka lah istilahnya ya. Sampai jam 7 malam atau jam 10 malam. Enggak capek, jalan terus. Masalahnya di mana sih? Hati yang kalau hati ini gembira, saudara, engkau punya kekuatan ekstra. Karena ini merupakan senjata. Hati itu seperti saudara ya, pompa yang ajaib. Yang membuat engkau sanggup melakukan apapun kalau hatimu percaya. Kalau hatimu gembira. Saudara, dan ada begitu banyak senjata ya, di dalam hidup ini. Saudara, ada tangan yang belum kita bahas. Tapi hari ini mari renungkan. Tuhan itu taruh semua senjata. Jangan biarkan ini tidak dipakai. Amin. Tuhan itu gregetan. Coba aja bayangin ya. Kalau ada tentara itu punya senjata canggih. Punya rudal, punya pistol, punya radar. Telinga itu radar yang paling baik saudara ya. Punya apa itu mungkin tank saudara ya. Dan dia melawan tentara yang tidak punya apa-apa, tradisional. Tidak punya pistol, tidak punya tank, tidak punya apa-apa dan kalah. Pasti komandonya marah-marah, betul? Yang kamu itu goblok atau apa sih katanya. Sudah dikasih senjata, yang situ gak punya senjata. Masih kalah lagi. Nah saudara, kita ini punya senjata yang banyak. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai saudara, kita mengecewakan Tuhan. Jangan beralasan dan berkata tidak kuat. Kalau mau tidak kuat tuh ya hati gembira langsung kuat lagi. Karena Alkitab tadi berkata hati yang gembira adalah obat. Ya, obat yang manjur. Ya, obat yang manjur. Ada orang saudara stres makanin obat. Dia bilang saya mau minum obat penguat. Obat penenang, lama-lama tengah bengong gitu. Karena stres itu bukan obat jawabannya. Stres itu sekali lagi apa? Hati yang gembira. Saudara. Ya, saudara, karena itu hari-hari ini saudara saya berdoa supaya saudara menggunakan setiap senjata yang ada dalam hidupmu. Mari kita berdoa.